William Moore atau sering dipanggil Billy adalah petinju asal Inggris berusia 20 tahunan yang kini tinggal di Thailand. Sebagai petinju pemula, Billy sebenarnya sudah cukup mumpuni karena dia sudah rutin bertanding dan juga punya rekan petinju yang selalu mendukungnya di setiap pertandingan. Hanya saja, Billy memiliki sifat negatif yang membuat dirinya susah berkembang. Ia sangat temperamental dan juga kecanduan narkoba. Sore itu ring tinju dipenuhi penonton yang bersemangat. Mereka bersorak memberi dukungan kepada petinju yang bertanding. Sembari menunggu giliran, Billy tampak panik di ruang ganti. Badannya berkeringat, napasnya pendek dan itu menandakan kalau Billy sedang sakau. Tak kuasa menahan kecanduannya, Billy pun memakai narkoba sebelum pertandingan. Dan seketika saja ia menjadi lebih tenang dan bersemangat. Tak lama setelah itu, nama Billy pun dipanggil dan pertandingan pun dimulai. Billy bertanding dengan baik di ronde-ronde awal. Meski beberapa kali terjatuh, ia masih mampu mengimbangi musuhnya. Kondisi berbalik di ronde-ronde berikutnya. Billy cenderung lebih tertekan dan sering dipojokkan bahkan sampai dijatuhkan oleh lawan. Setelah diperiksa wasit, Billy dianggap tidak bisa melanjutkan pertandingan dan Billy yang tak terima pun langsung protes hingga terjadilah keributan. Suasana semakin panas ketika rekan Billy tidak sengaja terdorong oleh wasit dan membuat Billy emosi lalu menghajar wasit itu habis-habisan. Selain menjadi pemakai, ternyata Billy juga menjadi seorang pengedar demi bisa mendapatkan pemasukan lebih. Hampir tiap malam, ia selalu nongkrong di bar dan menunggu para pelanggannya datang untuk membeli barang darinya. Keesokan harinya, rumah Billy tiba-tiba digedor-gedor polisi. Dalam kondisi panik, Billy pun berusaha menyembunyikan narkoba miliknya. Namun para polisi itu keburu masuk dan Billy pun hanya bisa pasrah ketika mereka membawa paksa Billy ke kantor polisi. Billy kemudian diinterogasi dengan sejumlah barang bukti di depannya. Dengan adanya bukti itu, Billy pun hanya bisa diam. Tak lama setelahnya, Billy mendekam di penjara Klong Prem, salah satu penjara terburuk di Thailand. Saat masuk komplek, Billy hanya mengikuti apa yang dilakukan tahanan lain karena ia belum sepenuhnya paham bahasa Thailand. Saat para tahanan melepas baju, Billy pun mengikutinya. Selanjutnya dia dibinda untuk membuka mulut, jongkok, dan pemeriksaan yang lainnya. Mereka juga diperlakukan tak manusiawi, harus berjalan jongkok dari satu pos pemeriksaan ke pos selanjutnya. Setelah beres pemeriksaan, Billy ditempatkan di sebuah sel yang menampung tahanan melebihi kapasitasnya. Setiap sudut ruangan tampak diisi oleh manusia. Saat memasuki sel, ia pun diteriaki oleh tahanan lain karena dia satu-satunya warga asing di sel tersebut. Orang-orang tampak menyapa dan mencolek Billy meski tidak dihiraukan oleh Billy. Di tengah mencari tempat itu, Billy dibantu oleh seorang ladyboy bernama Tiffany. Ia menyisihkan tempat yang langsung digunakan Billy tanpa menghiraukannya. Ladyboy tersebut terus mengajak Billy berbicara. Ia mengatakan kalau dirinya juga adalah seorang pecandu sama seperti Billy. Pengakuan itu tadi gubris Billy dan Billy malah mendekati pria tua yang tidur di sampingnya yang ternyata sudah meninggal. Sore harinya, Billy dan tahanan lain dikumpulkan di aula penjara untuk penjelasan tentang tata tertib. Mereka tidak boleh mabuk-mabukan, berjudi, membuat tato, dan ribut sesama napi. Kalau melanggar, ada konsekuensinya yaitu dimasukkan ke dalam sel tikus yang kecil. Setelah itu, semua napi pun diperbolehkan kembali dan untuk pertama kalinya dalam hidup Billy, ia tidur di dalam sel penjara yang panas karena over kapasitas. Keesokan harinya, Billy mengambil air minum bersama ratusan tahanan lain. Di saat berdesak-desakan itu, Billy merasa terganggu dengan beberapa tahanan yang tak sengaja mendorongnya sangat keras. Sifat temperamennya pun muncul, dan Billy langsung menantang siapapun yang menghalangi jalannya. Karena sudah membuat keributan, akhirnya Billy pun harus menghabiskan malam di ruang isolasi yang hanya sebesar kandang anjing. Billy menjadi sangat sulit untuk tenang ketika ia sakau atau ada orang yang mengganggunya. Oleh karena itulah, ia pun dipindahkan ke blok lain yaitu blok khusus untuk para tahanan dengan pelanggaran keras. Hampir semua tahanan di sel tersebut bertato di sekujur tubuh mirip gangster, dan saat baru masuk, ketua sel di sana pun langsung mengarahkan Billy beserta tahanan baru lainnya ke satu sudut yang kosong. Satu persatu tahanan yang baru dipindahkan itu pun dipanggil sampai pada akhirnya giliran Billy yang ditanya nama, pekerjaan, dan kasus apa yang membuat Billy masuk penjara. Mendengar Billy adalah pengedar sekaligus petinju, semua orang pun tertawa, dan yang paling membuat Billy risih, mereka ada yang berusaha menggoda. Billy tetap menunjukkan sifatnya yang beringas dan setelah diinterogasi itu, ia diberikan tempat di dekat toilet.
Walaupun sangat bau dan tidak nyaman, tapi Billy berusaha menerimanya karena ia juga tahu kalau sampai ribut di sana ia bisa kalah karena jumlahnya tidak sebanding. Mengakui sebagai bandar, ternyata ada untungnya juga bagi Billy karena tak lama kemudian dua orang mengajaknya ke toilet untuk menikmati narkoba bersama-sama. Setelah Billy diinterogasi, tahanan baru lain juga dipanggil. Salah satu di antaranya adalah pria Thailand berbadan kecil dan kurus. Baru saja 1 malam pindah, Billy dipaksa menjadi saksi peristiwa mengerikan. Waktu itu Billy sedang buang air kecil dan tiba-tiba saja ada seorang napi yang menyergap dari belakang lalu mengancamnya dengan pisau. Billy dipaksa melihat teman satu selnya disodomi oleh beberapa tahanan lain. Pria malang itu adalah tahanan berbadan kecil dan kurus yang datang bersama Billy tadi siang. Billy hanya bisa pasrah ketika melihat kejadian mengerikan itu dan setelah 2 tahanan memuaskan nafsunya, Billy pun dilepaskan dan diancam agar tutup mulut. Keesokan paginya, korban sodomi itu ditemukan tewas gantung diri. Meski ada yang bunuh diri, tahanan nampak biasa saja, seolah-olah hal tersebut kerap terjadi di sana. Sipir pun segera mengevakuasi korban, lalu salah satu tahanan mendekati Billy tanpa berkata apapun. Ia seperti menentang Billy kalau berani buka mulut. Siang harinya Billy menemui petugas kesehatan untuk meminta obat penghilang rasa sakit yang seharusnya didapatkan secara gratis. Namun karena Billy dianggap berbeda, si penjaga itu pun tak mau memberikan obat itu dengan cuma-cuma. Merasa dipermainkan, akhirnya Billy emosi dan menghajar petugas yang ada di dekatnya. Dengan fisik Billy yang seorang petinju, tentu saja tidak mudah menghentikannya. Bahkan 1 orang petugas terluka parah karena Billy menggigit bagian lehernya. Melihat Billy yang mengamuk, petugas bantuan pun datang, lalu mengeroyok Billy sampai ia tersungkur pingsan lalu dibawa ke ruang isolasi. Setelah beberapa hari mendekam di ruang isolasi, akhirnya Billy bebas. Namun kini ia harus menjalani aktivitasnya dengan kaki yang dirantai. Setelah Billy melakukan berbagai aksi di penjara, namanya mulai disegani dan mereka jadi lebih sering mengajak Billy menikmati narkoba bersama. Beberapa hari kemudian, Billy pun bertemu dengan seorang ladyboy yang menarik perhatiannya. Dia adalah Fem, seorang penjaga koperasi penjara. Billy mengaku kalau saudaranya minggu depan akan datang dan meminta Fem untuk memberikannya 1 pak rokok dan minggu depan Billy janji akan membayarnya. Fem tentu tidak percaya begitu saja, akan tetapi Billy pintar membuat Fem merasa kasihan dan pada akhirnya Billy kembali ke selnya dengan membawa 1 pak rokok. Rokok itu Billy tukar dengan narkoba dari seorang bernama Luan, dan narkoba itu pun dipakai bersama-sama saat semua orang sudah tertidur. Di tengah malam, tiba-tiba petugas datang dan meminta semua tahanan untuk baris di lapangan. Awalnya Billy tenang-tenang saja karena tidak ada yang salah dan pasti semuanya akan baik-baik saja. Namun guys, entah dari mana baju Luan tiba-tiba ada di depan Billy dan di dalamnya ditemukan narkoba. Billy sontak saja kaget dan berusaha membela diri. Sekali lagi, karena keterbatasan bahasa, penjelasan Billy pun jadi sulit dipahami hingga pada akhirnya Billy memakai baju itu untuk menunjukkan kalau itu bukan baju miliknya. Setelah itu, barulah kepala penjara percaya dan Luan pun akhirnya dibawa ke ruang isolasi. Namun sebelum itu Luan dihajar dulu dan Billy beserta tahanan lain hanya bisa mendengar teriakan kesakitan Luan. Beberapa hari kemudian, Billy sakau dan memaksanya untuk menemui langsung petugas yang biasa memberi barang kepada Luan. Awalnya petugas itu memberikan heroin permintaan Billy, namun setelahnya si petugas itu meminta bayaran. Ternyata Billy sengaja dikasih enak dulu, dan ketika Billy kembali sakau, petugas itu meminta imbalan yaitu Billy harus menghajar pegawai dapur. Billy pun langsung menolak permintaan itu karena walaupun ia seorang petinju, tapi pantang baginya memukuli orang tak bersalah. Hati Billy berusaha menolak, namun pikiran dan tubuh Billy tak bisa diajak kompromi. Ia sakau parah dan sangat membutuhkan heroin. Akhirnya, demi sebuah heroin, Billy pun menghajar habis-habisan pegawai dapur sesuai permintaan si petugas. Billy menghajar orang tersebut sampai hampir mati, dan karena itu ia pun diberi bonus heroin lagi. Namun Billy menolak dan memilih pergi meninggalkan petugas itu. Setelah peristiwa itu, Billy mulai depresi karena tak kuat menahan kecanduannya. Ia tak bisa jika terus bergantung pada narkoba, namun untuk melepasnya bukan perkara mudah. Billy tak mau jika ia menjadi mesin pembunuh yang bisa dimanfaatkan petugas hanya demi sebuah heroin sekali pakai. Puncak dari rasa putus asanya itu pun, Billy nekat mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara menyayat tangannya sendiri. Billy hampir saja tewas, namun seorang napi menyadarinya dan langsung meminta bantuan. Billy yang memang tak punya keluarga di Thailand pun tak pernah berharap ada yang mengunjunginya.
Namun suatu saat di hari kunjungan nama Billy dipanggil. Dia dikunjungi temannya saat masih jadi petinju. Temannya itu pun sangat senang ketika bisa melihat Billy dan berharap Billy bisa baik-baik saja. Billy hanya diam dan terharu. Ia merasa sangat senang bisa dikunjungi dan bisa melihat temannya itu sembari menangis. Setelah kunjungan itu, Billy tak lagi merasa sendiri, dan perasaan itu membuat Billy bertekad untuk merubah hidupnya menjadi lebih baik, dimulai dengan kembali membiasakan berlatih. Billy kemudian mendatangi arena olahraga yang kebetulannya ada tempat latihan tinju. Baru sebentar latihan, Billy diminta naik ke ring untuk bertanding, dan karena sudah lama tidak berlatih, maka Billy dengan mudahnya ditumbangkan dan dihajar sampai babak belur. Keesokan harinya, Billy berangkat berlatih dengan semangat. Hari itu Billy menjadi emosional, dia meninju samsak sambil berteriak hingga akhirnya menangis. Hal itu guys membuat Billy jadi pusat perhatian, dan setelah sesi latihan, semua orang di sana pun jadi tahu bahwa Billy dulunya adalah seorang petinju dan ingin meninggalkan kecanduannya dari narkoba. Semua orang yang ada di sana pun menjadi simpati dan mendukung supaya Billy terus berlatih dan mengembangkan bakatnya lagi. Pada suatu malam, Billy melihat peluang agar bisa membayar hutang kepada Fem. Caranya adalah ikut permainan adu ikan cupang dengan taruhan rokok. Beruntungnya, tebakan Billy benar dan Billy pun mendapatkan rokok yang sangat banyak. Billy menemui Fem keesokan harinya dengan membawa toples berisi rokok. Tak hanya membayar hutang, Billy juga menjadi dekat dengan Fem. Keduanya sama-sama memiliki rasa ketertarikan satu sama lain. Setiap harinya Billy selalu berlatih serius dan sesekali ia juga diajarkan teknik-teknik baru yang sebelumnya tidak Billy kuasai. Selain itu ia juga diberi arahan bagaimana supaya bisa mengendalikan emosi saat bertanding. Karena dianggap sudah cukup bagus, akhirnya Billy pun dibuatkan pertandingan tunggal. Pertandingan itu adalah tinju resmi pertama yang dilakoni Billy setelah masuk penjara. Ketika pertandingan memasuki ronde ketiga, wajah Billy mulai babak belur. Telinga kirinya pun berdarah, namun dia masih lincah dan kuat melanjutkan pertandingan. Memasuki ronde keempat, pertandingan berjalan sangat seru. Keduanya duel beli pukulan dan tendangan secara seimbang. Di satu momen, Billy berhasil memojokkan lawannya dan kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Billy untuk memenangkan pertandingan. Berkat kemenangannya, Billy dipanggil oleh kepala penjara dan diberi tawaran untuk mewakili penjara dalam pertandingan tinju penjara se-Thailand. Billy diberi waktu 2 bulan untuk berlatih dan sel Billy akan dipindahkan bersama tim petinju penjara. Semenjak berpindah sel, kondisi Billy semakin membaik. Teman-teman satu selnya lebih bersahabat dan mendukung setiap Billy ingin mempelajari teknik-teknik baru yang diajarkan oleh pelatih. Mereka juga sering bertukar cerita pengalaman hidup dan hal itu mengisi kekosongan peran keluarga yang dibutuhkan oleh Billy selama ini. Untuk mempererat kekeluargaan, Billy mendapatkan tato di punggungnya berupa gambar macan dan tato itu pun mereka doakan bersama-sama. Pada suatu hari, selepas latihan, Billy mengunjungi Fem yang mana Fem sedang berduaan dengan seorang pria. Billy pun langsung emosi karena merasa Fem telah mengkhianatinya. Untungnya Billy terhalang pagar kawat, karena kalau tidak, ya bisa dibayangkan bagaimana Billy akan menghajar pria itu. Merasa hatinya telah dikecewakan, Billy menjadi lupa diri dan kembali mendatangi Luan untuk meminjam narkoba darinya. Di saat ia dipengaruhi narkoba dan suasana hatinya sedang emosi, latihan yang dilakukan Billy pun menjadi di luar kendali. Ia tak sadar malah menghajar habis-habisan temannya yang sedang membantu Billy latihan. Emosi Billy yang meluap-luap itu baru berhenti ketika petugas datang ke sana dan menyeret paksa Billy ke ruang isolasi. Beruntung, ruang isolasi itu tak seperti kandang anjing. Dan setelah di ruangan itu, Billy pun pelan-pelan menyadari apa yang barusan ia lakukan adalah kesalahan besar. Billy kecewa dengan dirinya sendiri, dan kekecewaan itu pun dimanfaatkan oleh Billy sebagai motivasi untuk kembali bangkit dan berlatih seorang diri. Setelah keluar dari ruang isolasi, Billy langsung meminta maaf kepada teman-temannya. Meski sempat emosi, akhirnya mereka memaafkan Billy, sehingga Billy pun bisa cepat kembali berlatih. Latihan demi latihan terus dijalani Billy. Hubungannya dengan teman satu sel pun semakin erat. Mereka bahkan tak malu-malu untuk main perang bantal sebelum tidur. Tawa dan canda mereka membuat seolah-olah mereka tidak sedang di penjara. Suatu sore saat sedang sendiri di tempat mandi, Billy didatangi teman sel lamanya dan mereka datang untuk menagih hutang narkoba. Billy dihajar oleh beberapa orang dan terakhir ia diancam. Jika beberapa minggu hutangnya tak dibayar, maka Billy akan dihabisi dan disuntikan darah dari orang yang terinfeksi penyakit HIV. Ujian yang menimpa Billy tampaknya tak habis-habis. Keesokan harinya saat latihan, Billy tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Badannya lemas, lalu perutnya mual. Billy berjalan sempoyongan ke toilet lalu muntah darah.
Setelah diperiksa oleh dokter penjara, Billy divonis menderita pendarahan internal di perutnya. Aktivitas tinju, penyalahgunaan narkoba, dan konsumsi alkohol dianggap sebagai pemicu. Yang membuat Billy hilang semangat adalah ketika dokter melarang Billy melanjutkan kegiatannya bertinju, karena kalau dibiarkan, maka Billy beresiko kehilangan nyawa. Walaupun begitu, Billy tak mau jika harus total berhenti, karena tinggal beberapa minggu lagi ia akan bertarung. Jika sampai tinju itu gagal, maka kesempatan Billy untuk mendapatkan uang dan membayar hutang pun hilang. Billy tak ingin teman-teman petinjunya tahu. Ia tetap akan melanjutkan latihannya seperti biasa, namun dengan porsi yang dikurangi. Setelah berhasil mengatur pola berlatih, akhirnya Billy tiba di hari pertandingan. Ia beserta tim menaiki bus menuju penjara yang menjadi tuan rumah. Sesamanya di lokasi, Billy langsung melakukan persiapan. Ia melakukan latihan ringan dan sempat perutnya terasa sakit. Namun Billy menahannya hingga namanya dipanggil untuk pertandingan selanjutnya. Billy pun keluar dari ruangannya, melewati lorong menuju lapangan yang sudah dipenuhi para narapidana termasuk kepala dan para petugas penjara. Pertandingan itu menjadi sorotan banyak orang, karena Billy adalah petinju asing pertama yang ikut dalam pertandingan tinju antar napi di Thailand. Dua petinju diperkenalkan sembari diikuti sorak-sorai penonton. Setelah beberapa momen seremonial dan pemanasan, pertandingan pun dimulai. Billy memulai dengan serangan yang cukup agresif, pukulan dan tendangan terus dilancarkan hingga Billy berhasil membanting lawannya. Di sisi lain, sang lawan juga bukannya tanpa perlawanan. Billy dipaksa susah payah menangkis pukulan dan tendangan. Titik lemah Billy akhirnya terserang saat berhasil dijatuhkan. Perut yang tanpa perlindungan itu pun terkena tendangan telak. Setelah serangan itu, gerakan Billy melambat dan dia bermain lebih bertahan. Lonceng tanda akhir ronde pertama pun dibunyikan. Billy yang menahan sakit pun menjatuhkan diri dan lawannya menendang wajah Billy. Tindakan kurang sportif itu memicu kemarahan pelatih dan tim Billy. Untung saja wasit mampu meredakan situasi. Di waktu istirahat, sangat terlihat kalau Billy menahan sakit dan berjuang agar tetap sadar. Timnya terus menyiramkan air dingin ke tubuh Billy agar memar tidak semakin sakit. Lalu selanjutnya Billy masih bertahan. Ia berusaha menangkis pukulan dan tendangan bertubi-tubi sembari berjuang sekuat tenaga agar terus bisa berdiri. Ketika ada momen, Billy pun langsung melancarkan serangan balik. Dan saat musuh fokus melindungi kepala bagian depan, Billy memutar tubuhnya dan menyiku dahi samping musuhnya. Serangan itu adalah gerakan spesial dari sang pelatih. Benturan telak di kepala musuh membuatnya langsung terkapar, dan Billy pun menang dalam 2 ronde. Namun, sorak-sorai penonton dipaksa hilang ketika Billy tiba-tiba muntah darah dan pingsan. Akhirnya Billy pun segera dilarikan ke rumah sakit. Keesokan harinya, Billy terbangun di kamar sebuah rumah sakit dengan kedua kakinya dirantai. Hal pertama yang Billy lakukan adalah memanggil perawat dan meminta tolong diantar ke toilet. Awalnya sang perawat berjaga di depan pintu, namun ia tiba-tiba dipanggil untuk keperluan lain. Saat Billy keluar, Billy mendapati lorong rumah sakit sangat sepi, bahkan penjaga di depan kamar Billy pun jaraknya cukup jauh. Muncullah niatan untuk melarikan diri. Billy berjalan santai menuju lift dan langsung turun ke lantai dasar menuju pintu keluar. Tidak ada satupun orang yang menyadarinya, bahkan beberapa polisi di bawah yang sedang berjaga. Billy terus berjalan menjauhi rumah sakit. Dia menyeberang jalan besar, masuk ke sebuah pasar, hingga menyusuri rel kereta di tengah perkampungan yang padat. Billy sebenarnya sudah cukup jauh melarikan diri, namun tiba-tiba ia berhenti. Ia sadar bahwa apa yang dilakukannya ini bukanlah jalan keluar. Billy akhirnya memutuskan kembali, dengan kata lain, ia siap menjalani sisa hukumannya. Setelah sembuh 1 minggu dirawat, Billy akhirnya dikembalikan ke penjara. Beruntungnya, Billy dipindahkan ke penjara yang lebih bagus. Ia menjalani hidup yang lebih baik setelah pertandingan itu. Pada suatu hari, Billy dikunjungi seseorang yang ternyata itu adalah ayahnya. Mereka berdua tak berbicara, hanya saling menatap kemudian tersenyum. Billy menjalani hukuman di Thailand selama 3 tahun. Setelah itu dia dipindahkan ke Inggris dan berkat amnesti dari Raja Thailand, Billy sepenuhnya bebas pada Oktober 2010. Setelah bebas, Billy mengabdikan hidupnya untuk membantu para korban dan pecandu narkoba. Billy juga masih terus aktif bertanding tinju hingga sekarang. Dan yang berperan jadi ayahnya Billy itu adalah Billy Moore yang asli, guys.